Radio Desa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Desa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi. Hari ini saya kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang berhasil meraih medali perak di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Luar biasa sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar PKM yang berhasil masuk di Pimnas 33 UGM 2020 ini ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu narasumber saya dari jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2017, Mbak Dita Febian Eka Putri. Halo Mbak Dita. Ya, halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap bahagia ya? Bahagia selalu. Bahagia selalu. Baik, selanjutnya ada Mbak Hasna Gita Safira dari jurusan Biologi Murni angkatan 2017. Mbak Hasna apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baru pertama atau sudah berapa kali di studio Radio Nesa ini? Ini pertama kali. Baru pertama kali. Agak deg-degan ya? Nggak usah deg-degan. Kita ngobrol-ngobrol bersama, memberikan inspirasi untuk rekan Unesa semuanya. Biar bisa seperti mbak-mbak ini bisa meraih prestasi di ajang nasional yang bergengsi ini di Pimnas ini ya. Sebelumnya Mbak Dita dan Mbak Hasna ini merupakan anggota PKMK peraih medali perak kategori poster Pimnas 33 Universitas Gadjah Mada 2020 dengan judul PKM-nya Samsen Sayur Mini Segudang Nutrisi Produk Microgreen Pelengkap Makanan Kaya Nutrisi Solusi Masyarakat Perkotaan. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar prosesnya bagaimana sehingga kelompok PKMK Unesa ini berhasil lolos Pimnas dan meraih medali perak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Dita dan Mbak Hasna. Mbak Dita? Ya. Latar belakang mengambil judul Samsen Produk Microgreen Pelengkap Makanan Kaya Nutrisi Solusi Masyarakat Perkotaan ini apa, Mbak? Jadi sebelumnya kami itu sudah mengenal microgreens karena kami dari kelompok studi yang namanya Bivalvia. Jadi kelompok studi Bivalvia ini ada di jurusan biologi. Kami diperkenalkan dengan hidroponik. Salah satunya juga ada microgreen. Nah dari situ kami berangkat untuk membuat PKM yang kami beri judul Samsen. Kenapa Samsen? Karena kami membuat singkatan yang bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi usul dari kami berlima anggotanya itu kemudian muncullah Samsen, sayur mini segudang nutrisi, agar bisa lebih dikenal masyarakat. Nah setelah itu kami juga memberi, kalau Samsen aja judulnya kan kurang ya. Betul. Nah jadi kami memberi tambahan yaitu produk microgreens pelengkap makanan kaya nutrisi, solusi masyarakat perkotaan. Gitu. Prosesnya seperti apa, Mbak? Hingga tercipta judul yang luar biasa ini dan bisa didanai dan lolos Pimnas. Mbak Hasna bisa menjawab? Karena kami melihat peluang pasar ya, yang mana di perkotaan itu lahannya sedikit dan mulai ada lifestyle hidup sehat gitu. Jadi kami masuk ke dalamnya untuk menjual microgreen yang mana microgreen ini kaya akan nutrisinya gitu. Jadi masyarakat itu nggak perlu ribet-ribet nanam sendiri dan lain sebagainya. Terus kan kandungan nutrisi microgreen ini juga lebih tinggi daripada sayuran dewasa pada jenis yang sama. Misalkan bayam microgreen sama bayam yang sayur dewasa itu ternyata lebih besar kandungan nutrisi dari bayam yang microgreen. Maka dari itu microgreens ini sangat cocok untuk menunjang pola hidup sehat masyarakat. Gitu. Terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Iya, betul. Salah satunya kota Surabaya ini. Iya. Anggotanya ada? Ada 5. Ada 5. Mbak ini berdua sebagai anggota. Ketuanya dari biologi juga atau seperti apa? Ketuanya Evelia Chandra dari jurusan biologi juga. Biologi juga. Anggotanya yang 2, Dava Muda sama Mostohato. Itu dari biologi juga. Biologi juga. Jadi kelima anggota PKMK ini biologi semua ya? Iya. Pendidikan dan murni. Iya. Baik, untuk pembimbingnya sendiri siapa? Bu Yuliani. Bu Yuliani. Dr. Yuliani MSI. Dr. Yuliani MSI bisa mengucapkan terima kasih atau semacam ya yang sudah mengantarkan kelompok PKMK dari jurusan biologi ini berhasil di Pimnas 33 UGM. Silakan. Kami dari tim BKMK Unesa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dari Ibu Dr. Yuliani MSI yang tidak pernah lelah membimbing kami, selalu bersemangat membimbing kami.
Iya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jadi prosesnya menuju menuju PIMNAS ini pastikan panjang sekali lika-likunya. Dan mungkin bisa diceritakan agar rekan UNESA yang mungkin masih maba dan masih mau memulai untuk berkecimpung di penulisan PKM ini supaya tidak ngedap duluan gitu Mbak. Biasanya kan waduh PKM harus begini. Nah, mungkin dari Mbak Dita dan juga Mbak Hasna bisa diceritakan perjalanannya atau lika-likunya ketika penulisan dan proses menuju PIMNAS ini. Bisa diceritakan dulu pertamanya seperti apa sehingga menjadi 5 orang ini satu kelompok PKMK dan selanjutnya. Silakan. Jadi awal mulanya kan kami dari kelompok Bivalvia ini berjualan microgreen. Nah, dari situ ada dosen yang berminat dan memberikan saran bagaimana jika microgreen ini diangkat untuk menjadi ke PKMK. Akhirnya kami dari berlima ini membuat PKMK microgreen ini. Namun awalnya ini hanya ketua kami saja yang bebas gitu. Yang lainnya ada masuk ke PKM yang lainnya gitu. Oh iya. Akhirnya dicomot satu-satu dan terbentuknya 5 anggota ini. Gitu. Dan awal mulanya itu susah sangat itu buat menyusun proposalnya karena kami juga banyak tanggungan yang lainnya gitu. Namun dari bimbingan dan kekompakan kami akhirnya terbentuk PKMK ini. PKMK yang jadi sebelumnya dari 4 anggota ini ada di PKM yang lain begitu ya. Iya. Tapi kemudian dikumpulkan oleh ketuanya siapa tadi namanya? Evilia Chandra. Evilia dari Biologi 17 juga. Iya. Dari Mbak Evilia Chandra kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian menyusun PKMK ini hingga akhirnya terdanai dan lolos PIMNAS 33. Bagaimana perasaannya ketika mendapatkan kabar bahwasanya terdanai dulu ya? Iya, terdanai. Ya. Seperti apa perasaannya? Sangat tidak menyangka ya karena kan apalagi ini di tengah pandemi Covid. Betul. Judulnya itu pasti judul-judul yang difilter. Disesuaikan dengan adanya kondisi pandemi seperti ini. Jadi kami tidak menyangka sekali. Jadi senang sekali ya? Iya. Alhamdulillah bisa terdanai dan ketika mendapatkan kabar bahwa PKMK Samsen ini bisa lolos PIMNAS seperti apa perasaannya? Mules. Tidak bisa dijabarkan karena sejujurnya saya tahu sendiri itu dari teman saya, tidak dari saya sendiri. Jadi saya dicat, diberi selamat gitu, apa gitu sebenarnya, terus akhirnya baru tahu kalau ternyata lolos ke PIMNAS itu. Lolos PIMNAS 33 ini ya. Pengerjaan PKM di masa pandemi merupakan tantangan tersendiri. Mungkin dari Mbak Hasna dan Mbak Dita yang mengalami ya, yang melakukan kegiatan di tengah pandemi. Seperti apa tantangan yang ada di masa pandemi untuk penulisan PKM ini? Tantangannya sebenarnya penyamaan persepsi dan komunikasi ya Mas, karena kan semuanya kami lakukan secara online dari rumah masing-masing. Nah kalau kita ngobrol seperti ini kan bisa enak penyamaan persepsi dan komunikasinya. Nah tantangannya di tengah pandemi itu seperti itu. Komunikasinya ya kita harus bisa memahami chat dia ini maksudnya apa gitu. Jadi walaupun secara online tidak bertemu langsung, tapi akhirnya pun bisa jadi dan terdanai dan lolos PIMNAS. Alhamdulillah. Berarti ada nilai plus gitu ya di tengah pandemi dan tetap bisa menyelesaikan dengan maksimal seperti itu. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya PIMNAS kan pasti datang ke lokasinya dengan euforia yang luar biasa. Tapi saat ini dilaksanakan secara online. Merasa kecewa kah atau apa gitu? Kecewa tidak sebenarnya. Tidak tapi ya. Pengen juga sebenarnya. Merasakan euforianya langsung gitu. Iya. Tapi tidak apa-apa. Kita menerima. Yang penting esensinya dari kegiatan PIMNAS itu tetap dan akhirnya pun mendapatkan penghargaan kan luar biasa sekali. Karena memang kami tidak menyangka yang awalnya karena kami dari jurusan biologi semuanya, tidak ada yang dari anak ekonomi atau yang sedangkan dari kelompok yang lainnya tuh dari berbagai jurusan campur yang gitu disatukan. Sedangkan kami dari jurusan biologi semuanya dan sebenarnya banyak orang yang meragukan gitu.
karena tidak ada basic ekonominya. Tapi akhirnya kami bisa mewujudkan dan memberitahu bahwa kami bisa. Gitu. Ya, bisa membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin seperti itu ya. Asalkan kita mau mencoba. Nah itu ya rekan Unesa, bagi kalian yang mungkin saat ini masih di semester awal di maba, jadi masih banyak waktu untuk kalian mempersiapkan diri, menyusul dari rekan-rekan kita yang sudah berhasil di PIMNAS ini di tahun-tahun berikutnya. Ya, setelah ini kita akan mengulik informasi lebih jauh bersama Mbak Dita dan Mbak Hasna mengenai PKMK yang berhasil membawa pulang medali perak di ajang PIMNAS 33 Universitas Gadjah Mada 2020. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi bersama dua narasumber yang luar biasa, Mbak Dita dan Mbak Hasna, selaku anggota PKMK peraih medali perak kategori poster PIMNAS 33 Universitas Gadjah Mada 2020. Ya, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrolnya seputar PIMNAS ya, seputar PKM. Mbak Dita, di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ikut PKM juga? Kalau saya sudah pernah sejak maba malah. Sejak maba sudah berproses di PKM. Jadi memang minatnya itu di kepenulisan PKM dan jenisnya begitu ya? Karena kami di jurusan itu difasilitasi sejak maba itu dibentukan kelompok untuk mengikuti kegiatan PKM ini gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan. Akhirnya sekarang sudah semester 7, semester akhir ya. Semester akhir bisa meraih perak di PKM ajang PIMNAS, luar biasa banget. Jadi persiapannya sudah dari maba ya? Iya, dari maba sudah dikenalkan. Sudah dikenalkan PKM dan memang berminat untuk berproses di PKM ini. Alhamdulillah berminat. Berminat ya. Iya. karena kalaupun sudah dibekali tapi tidak ada minat dari hati, ya itu kan sama aja begitu ya. Mengerjakannya nanti setengah-setengah. Betul, setengah-setengah dan hasilnya pun nggak akan maksimal. Iya. Nah, dari Mbak Dita sendiri, dulu pernah didanai juga kah atau masih menulis untuk mencari pengalaman di awal-awal perkuliahan di masa maba dulu? Alhamdulillah sejak maba sampai sekarang saya sudah didanai 3 kali. 3 kali, luar biasa ya. Berarti hampir setiap tahun ya. Setiap tahun didanai, luar biasa. Bisa menjadi inspirasi rekan Unesa ya. Kalian 4 tahun berkuliah ya. 4 tahun berkuliah dan ajang PIMNAS ini kan setiap tahun. Iya. Ajang PIMNAS ini setiap tahun. Berarti kalau didanai 3 kali, berarti kan 3 tahun perkuliahan didanai terus begitu ya. Berarti ini bisa dikatakan ini tahun terakhir ya. Tahun depan sudah lulus, sudah wisuda ya. Sudah pakai toga. Amin. Ya, jadi 3 kali itu mulai tahun berapa sampai berapa?
Kalau tahunnya saya lupa. Lupa. Tapi yang pertama itu waktu maba itu didanai PKMM. PKMM. Iya. Kemudian yang kedua tahun kemarin insya Allah itu PKMAI. Dan selanjutnya tahun ini PKMK. PKMK. Iya. Jadi sudah ada 3 PKM yang berhasil tembus ini Mbak Dita ini ya. Bersama kelompoknya ya ini. Iya. Yang pertama PKM M. Pengabdian kepada masyarakat. Iya. Kemudian PKM AI. Iya. Dan yang terakhir PKM Kewirausahaan ini. Luar biasa. Dari 3 ini semuanya BIMNAS atau ada yang tidak lolos BIMNAS? Kalau yang PKMM itu tidak sampai BIMNAS, hanya seleksi internal UNESA didanai, kemudian yang PKMAI itu didanai. Dan yang PKMK alhamdulillah BIMNAS. BIMNAS. Iya. Walaupun di tengah pandemi tapi ada hikmah tersendiri juga ya. Ya, mungkin ada kiat-kiat yang bisa dibagikan ke rekan UNESA bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin seperti yang saya katakan di segmen awal tadi ya. Jadi siapa punya kemauan pasti ada jalan. Mungkin ada kiat-kiat dari Mbak Dita sebagai inspirasi untuk rekan UNESA mengenai penulisan PKM. Iya, kalau kiat-kiatnya sendiri itu yang pertama kalau kita mengerjakan sesuatu itu menurut saya harus ikhlas ya. Ya, karena kalau nggak ikhlas nanti mengerjakannya setengah-setengah. Nah, yang kedua komunikasi dengan tim itu sangat penting sekali. Karena kalau komunikasi kita dengan tim setengah-setengah, kemudian ogah-ogahan, itu nanti PKM-nya juga nggak akan terbentuk dengan baik, nggak akan lolos terdanai menurut saya. Betul. Kemudian kalau kita mencari referensi ya, itu juga harus dikomunikasikan dengan tim. Jadi kiat-kiat untuk lolos BIMNAS ini menurut saya yang pertama adalah ikhlas mengerjakannya, yang kedua teamwork. Teamworknya yang memang harus dibangun benar-benar kompak begitu ya. Karena di sini kita tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja secara tim. Jadi ada kekurangan, yang lain melengkapi kekurangannya satu sama lain seperti itu. Iya, dan tidak mudah menyatukan 5 kepala itu tadi. Betul, semuanya mungkin pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah, PR besarnya bagaimana dari pemikiran sendiri ini bisa menjadi mencetuskan satu pemikiran baru yang wah akhirnya bisa bisa dipertanggungjawabkan di BIMNAS dan lain sebagainya ini. Oke, kalau Mbak Hasna di tahun-tahun sebelumnya juga sudah memulai kepenulisan PKM atau seperti apa? Ya sama dengan Dita karena kami dari satu jurusan yang sama, jadi kami sudah dari maba terbentuk untuk belajar untuk menulis gitu ya, menulis PKM yang akhirnya ya kami sendiri merasakannya gitu. Betul. Untuk sejauh ini kami sudah menulis beberapa PKM yang kita ajukan melalui jurusan dan ada beberapa yang terdanai dan ada juga yang hanya lolos internal saja gitu. Tapi walaupun tidak didanai kan sudah, yang penting prosesnya sudah. Pengalaman itu yang tidak bisa dihargai dengan uang ataupun yang lain sebagainya ya. Karena seperti pepatah, pengalaman adalah guru paling berharga ya. Di luar guru secara akademik kan begitu. Jadi ya kalau Mbak Hasna sendiri PKM apa saja yang pernah ditulis? Tadi kan Mbak Dita juga sudah cerita. Kalau saya yang lolos itu PKMAI sama PKMK yang BIMNAS ini. Salah satunya itu dari tingkat fakultas saja, FMIPA. Jadi tingkat fakultas saja ya. Tapi dari AI itu apakah satu tim dengan Mbak Dita? Tidak. Beda timnya ya. Jadi timnya Mbak Hasna sendiri. Ada kesulitan? Kalau dari awal itu menulisnya, mencari ide dan kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan itu yang sangat susah di awalnya. Kalau kita sudah menemukan idenya dan kita menemukan anggota yang cocok, akhirnya bisa terselesaikan gitu. Ya seperti yang Dita bilang, teamwork itu yang paling utama karena kita menyamakan persepsi dari 5 anggota itu ternyata cukup susah. Iya, ada up and down-nya juga gitu. Harus sering menguatkan gitu ya. Tapi segala kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada yang tidak bisa seperti itu ya. Nyatanya Mbak Dita dan Mbak Hasna bisa dan bisa meraih prestasi ya. Rekan UNESA, jadi seperti yang disampaikan Mbak Dita dan Mbak Hasna tadi bahwa PKM ini bukan perorangan. Jadi teamwork
ya, teamwork. Kerja tim itu yang harus benar-benar istilahnya digenjot ya. Iya. Karena dari beberapa kepala kita dengan berbagai pemikiran kemudian digabung akhirnya menjadi satu pemikiran yang luar biasa itu tadi. Jadi Mbak Dita menemui kesulitan selama berproses di PKM ini. Kira-kira apa kesulitan yang pernah dihadapi? Apa ya kesulitannya? Alhamdulillah selama ini bisa teratasi sih kesulitannya. Karena ya alhamdulillah digabungkan dengan orang-orang yang hebat seperti itu. Jadi kesulitannya selama ini bisa teratasi. Gitu. Jadi kesulitan pasti bisa teratasi begitu ya Mbak ya? Iya. Kalaupun ada nggak masa-masa jenuh mungkin karena PKM lagi. Mungkin sudah menemui titik jenuh atau apa gitu Mbak Dita? Kalau titik jenuh setiap orang pasti ada ya. Iya. Apa titik jenuhnya itu mungkin pada tahap revisi ya. Kadang kita jenuh pada diri sendiri kok revisi terus gitu. Tapi itu yang menjadikan kita semangat untuk berarti punya saya belum bagus, saya harus memperbaikinya lagi seperti itu. Istilahnya saat kita jenuh bukan malah kita down dan putus asa gitu ya, tapi harus terus memotivasi diri sendiri gitu ya. Harus memotivasi diri sendiri. Iya. Karena mungkin titik jenuh itu menghampiri tidak ke Mbak Hasna dan Mbak Dita saja, tapi semuanya pasti juga pernah mengalami titik jenuh seperti itu. Yaitu tadi harus memotivasi diri sendiri bangkit. Harus bisa bangkit. Harus. Tapi selain itu anggota juga memberikan semangat yang lainnya juga gitu. Kalau kita lagi jenuh, penuh dengan tekanan, tapi anggota yang lain juga menguatkan kita untuk ayo kita bisa gitu. Saling menguatkan satu sama lain. Teamworknya itu tadi. Jadi benar-benar harus saling menguatkan satu sama lain itu tadi ya. Karena kalau satu mungkin sudah mulai layu, yang lain membangkitkan lagi supaya bangun. Kalau semuanya layu, nggak jadi. Dosanya yang membangunkan. Oke rekan Indonesia, bagi kalian yang saat ini masih memulai menulis PKM, jangan khawatir. Kalaupun belum didanai, belum lolos, berkaca dari Mbak Dita dan Mbak Hasna ini, terus berproses, setiap tahunnya terus berproses, dan akhirnya bisa memetik buah manis dari proses yang sudah dilalui ya. Semua itu tidak ada yang instan begitu Pak ya. Harus proses terlebih dahulu, harus dilandasi dengan ikhlas, kemauan dan kuat untuk benar-benar berkontribusi di penulisan PKM ini ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi dengan Mbak Dita dan Mbak Hasna dari jurusan biologi ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa.
Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi. Rekan Unesa, jangan lupa dengarkan selalu siaran kami 24 jam nonstop di platform resmi kami www.radiounesa.com atau bisa download aplikasinya di Play Store. Nikmati podcast kami secara audio di Spotify dan secara audio visual di YouTube channel kami, Radio Unesa. Kunjungi dan ikuti sosial media kami, baik Instagram maupun fanpage Facebook kami, Radio Unesa, untuk update informasi terbaru seputar dunia pendidikan dan Universitas Negeri Surabaya. Kita lanjutkan kembali informasi dan ngobrol-ngobrol kita bersama Mbak Dita dan Mbak Asna, selaku anggota PKMK peraih medali perak kategori poster PIMNAS 33 UGM 2020. Ya, Mbak Dita dulu. Iya. Mungkin bisa berbagi tips untuk rekan Unesa. Mungkin yang sudah berulang kali menulis tapi masih belum mendapat rezekinya untuk didanai maupun lolos PIMNAS. Dan juga untuk adik-adik ya, kan semester 7 berarti sudah punya adik di semester 3 dan di semester 5 ya. Sudah punya 2 adik. Sudah tua. Sama. Iya. Ya mungkin bisa berbagi tips-tipsnya untuk adik-adik dan rekan Unesa semuanya. Iya, kalau dari saya tipsnya untuk menulis proposal itu yang pertama sesuaikan dengan panduan ya. Karena yang pertama kali dilihat itu administrasinya. Kalau misalkan ketika kita menulis proposal, misalkan judulnya tidak sesuai dengan panduan, misalkan judulnya harus Times New Roman dan lain sebagainya. Betul. Kalau kita sudah tidak sesuai panduan, ya sudah akan dibuang gitu. Walaupun isinya bagus, Iya. tapi sudah tidak sesuai panduan di awal, ya sudah ya. Sudah dibuang. Sayang sekali. Iya, makanya yang pertama itu harus disesuaikan dengan sistematikanya. Nah, yang kedua, kalau bisa mencari ide itu yang up to date pada saat itu gitu. Jadi kemungkinan judul kita akan dilirik, proposal kita akan dilirik itu lebih banyak seperti itu. Ya itu kalau dari saya. Luar biasa. Sudah berpengalaman ini Mbak Dita ini. Kalau Mbak Hasna sendiri gimana? Kalau mencari ide harus yang relevan dengan kehidupan yang sekarang ini ya. Betul. Karena seperti yang saat ini kan COVID, semuanya itu judul yang disesuaikan dengan yang ada hubungannya dengan COVID gitu. Dan sistematika juga itu harus relevan dan sesuai dengan panduannya. Nggak boleh ada yang melenceng satupun karena itu memang harus diteliti sangat gitu. Lalu bimbingan juga dengan dosen gitu. Itu wajib karena sangat membantu karena revisi terus itu akan membuat proposal kita akan semakin bagus. Iya. No mistake. Iya. Seperti katanya Pak Wisnu Tama. No mistake ya. Jadi betul sekali, walaupun revisi bukan berarti jelek ya, tapi untuk menuju ke lebih bagus itu tadi ya. Jadi mungkin rekan Unesa yang pernah menulis PKM terus revisi, jangan malah down, jangan malah istilahnya sambat begitu ya. Karena paku yang lurus itu pasti terus dipukul sampai menancap. Yang bengkong dibuang. Kalau kalian bengkong duluan pasti akan dibuang. Kalau tetap lurus tetap masih awal itu. Iya. Jalannya masih panjang. Dan akan lebih susah. Penuh dengan tekanan, jadi harus dikuatkan dulu di awalnya. Ditempa supaya mental pikirannya juga kuat gitu ya. Berapa bulan prosesnya Mbak dari awal menentuan judul sampai di PIMNAS ini? 1 tahun. 1 tahun. Berarti mulai tahun 2019 ya? Berarti sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi kami sudah mengajukan proposal ini. Ada kekagetan atau semacam shock begitu Mbak? Karena kan persiapannya sebelum pandemi. Dan ini prosesnya ini kan kita di tengah pandemi. Ada semacam, wah ternyata pandemi lebih sulit nih tantangannya. Iya, tantangannya lebih sulit karena ini berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya PKMK itu kita membuat produk dan kita jualkan. Kalau yang tahun ini kita dilarang membuat produk dan produknya dialihkan ke video animasi. Jadi kita bagaimana cara kita menuangkan ide kita ke dalam bentuk video animasi agar
juri dan para yang lainnya tuh paham apa yang kita maksud gitu. Itu ada tantangan tersendirinya. Jadi berbeda ini. Ya? Iya. Berbeda. Sangat berbeda. Setahu saya kan kalau yang PKM kewirausahaan itu kan membuat produk kemudian dijual. Iya. Berarti tahun ini berbeda sangat ya dengan hanya sebatas konsep jualan kami seperti apa ke depannya, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang berbeda ya. Berbeda sekali. Berbeda sekali, itu yang menjadi tantangan kita di tahun ini. Tapi pun bisa terlewati dengan baik ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat kepada tim Mbak Dita dan Mbak Hasna bisa mengharumkan nama UNESA di ajang PIMNAS 33 UGM yang luar biasa ya. Semoga ada tim-tim berikutnya dari UNESA yang bisa mengikuti jejak Mbak Dita dan Mbak Hasna dan kawan-kawan. Terakhir harapannya untuk UNESA dan juga untuk PKM secara umum di UNESA ini. Mbak Dita dulu. Harapannya semoga tahun selanjutnya lebih banyak yang didanai lagi, ide-idenya lebih out of the box. Siap. Terus harapannya untuk UNESA semoga tidak pernah lelah memfasilitasi kami di PKM ini, karena sungguh bimbingan Bapak Ibu itu luar biasa sekali untuk kami. Luar biasa. Iya, luar biasa. Bapak Ibu dosen itu tidak pernah lelah membimbing kami, meskipun malam hari pun kami revisi itu masih tetap dilayani seperti itu. Jadi perjuangan kami dari mahasiswanya, Bapak Ibu dosennya itu juga luar biasa sekali. Iya. Sudah itu? Iya. Mbak Hasna, silakan. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan UNESA lebih mengeratkan lagi untuk tim-tim PKM-nya, seperti membuat PKM Center ya. Agar nanti lebih banyak lagi PKM yang terdanai dan yang lolos PIMNAS, seperti yang tahun ini kan 8 kelompok yang lolos PIMNAS. Jadi harapannya tahun depan akan lebih banyak lagi. Amin. Dan mencetak prestasi yang lebih banyak lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Dita dan Mbak Hasna atas obrolan inspirasi yang luar biasa di hari ini ya. Jadi rekan UNESA, semoga kalian semua bisa memetik ilmu dan hikmah dari perbincangan saya bersama Mbak Dita dan Mbak Hasna. Ikuti jejak baik mereka berdua dan timnya tentunya ya, untuk terus berprestasi dan membawa UNESA satu langkah di depan. Saya pamit, sampai jumpa di episode Ngobrol Inspirasi Bincang Prestasi selanjutnya. Sampai jumpa, Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.